Saya Reza Abdul Shihab, 2019 012 027. Saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019 012 028. Nama saya Santi Gunawan. NIM saya 2019 012 031. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat cahayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin vise, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersama dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak makan atau feeding. Hal-hal yang dapat dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut yang pertama yaitu pembuatan muka atau facing, yaitu proses pembubutan yang dilakukan pada tepi penampang atau gerak lurus terhadap sumbu benda kerja sehingga diperoleh permukaan yang halus dan rata. Kedua, pembuatan rata atau pembubutan silindris, yaitu pengerjaan benda yang dilakukan sepanjang garis sumbu. Yang ketiga, pembuatan ulir atau trierting, yaitu pembuatan ulir dengan pahat ulir. Yang keempat, pembuatan tirus atau taper, yaitu proses pembubutan benda kerja berbentuk konis. Yang kelima, pembubutan drilling, yaitu menggunakan mata or sehingga akan diperoleh lubang pada benda kerja. 6. Perluasan lubang atau boring, yaitu proses pembubutan yang bertujuan untuk memperbesar lubang. Yang ketujuh, knurling, yaitu proses pembubutan luar atau pembubutan silindris yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Ada pula jenis-jenis mesin CNC, yaitu ada mesin milling, ada mesin bubut, ada mesin CNC plasma cutting, mesin fries, mesin pembuat lekukan. Nah, di sini kelebihan dari mesin bubut daripada mesin yang lain yaitu dapat minimalisir terjadinya human error. Dapat juga menghemat pengeluaran, lebih tahan lama dibanding mesin yang lain, mengurangi sampah produksi atau scrap, dan tingkat keakuratannya lebih tinggi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Bagian utama dari mesin bubut yang digunakan untuk menyanggap poros utama, yaitu poros yang digunakan untuk menggunakan spindle. Yang kedua, handle atau tuas, digunakan untuk mengatur kecepatan spindle, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan, dan pengaturan penguliran. Emergency stop, digunakan untuk keadaan darurat untuk mematikan mesin. Eretan alas ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Eretan lintang, yaitu mendekati atau menjauhi operator, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Eretan atas terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh dua baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan atas diubah atau diputar 360 derajat. Tool post atau dudukan pahat berada di atas eretan atas dan digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Lampu penerangan digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat bubut
Berguna juga untuk memanfaatkan melihat hasil pengukuran benda kerja yang tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Selang coolant atau pendingin berfungsi untuk menyemprot cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Kepala lepas, bagian alat mesin bubut yang diletakkan di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas eretan penyangga dia. Poros transportir atau poros pembawa. Proses berbentuk segi empat atau trapesium dengan menggunakan ulir widwalk atau metrik yang terletak di bawah eretan alas. Terakhir, rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyeting benda kerja pada cekam rahang 4 dengan memasukkan dan memutar kunci cekam pada masing-masing lubang sehingga semua rahang berada pada garis indeks yang sama. Lalu memasukkan benda kerja ke dalam cekam. Sambil memegang benda kerja, putarlah kunci cekam benda kerja yang dijepit dua rahang yang saling berhadapan. Lalu dengan berpedoman pada garis indeks terdapat permukaan cekam, aturlah posisi rahang agar kedudukan benda kerja berada di tengah cekam. Periksa kedudukan benda kerja yang sudah sentris atau belum dengan cara memasang balok penggores yang ditempatkan di atas bed mesin. Lalu putar cekam secara perlahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh permukaan benda kerja. Jika belum, maka cekam tersebut belum sentris. Untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum sentris, kendurkan rahang di mana terdapat celah yang berada jarak setengah besar dari celah. Kemudian ketatkan yang secara berlawanan. Ulangi proses tersebut sampai semua rahang menjadi sentris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan dial indikator pada mesin bubut. Pertama, pasang as hidrolik pada ragum. Kencangkan setiap rahang-rahangnya. Rahang 1 sampai dengan 4. Jangan terlalu kuat. Kedua, pasang dial indikator sehingga jarum bersentuhan dengan as hidrolik dan pastikan jarum indikatornya sudah bergerak searah jarum jam. Putar saklar magnet sehingga dial indikator berdiri kokoh. Ketiga, putar benda kerja dengan memutar ragum dengan tangan. Keempat, perhatikan jarum indikator. Kita anggap benda kerja belum senter atau lurus. Kelima, jika pada rahang 1 jarum indikator berada pada angka 1 dan pada rahang 3 yang harus berlawanan dengan rahang 1 berada pada di angka 2, maka ini artinya rahang 1 harus dikendurkan dan rahang 3 harus dikencangkan. Keenam, pindah ke rahang 2 dan 4. Ketujuh, jika rahang 2 jarum indikator berada di angka 1 dan rahang 4 berada pada angka 2, maka lakukan seperti poin 5. Kedelapan, lakukan poin 5, 6, dan 7 secara berulang sampai jarum indikator benar-benar diam pada satu angka ketika benda kerja diputar. Kesembilan, jika keempat rahang belum sama semua, jangan lakukan langkah 5 terus-menerus atau langkah 7 terus-menerus, tapi lakukanlah secara bergantian supaya merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyetingan pahat pada tulpus dengan mengendurkan semua baut pengikat, sehingga nantinya pahat dapat dengan mudah ditempatkan pada rumah pahat dengan posisi rata dan lurus. Lalu memastikan rumah pahat bersih dari bram ataupun kotoran lain. Selanjutnya menempatkan plat pengganjal dengan ketebalan yang mencukupi untuk mendukung pahat agar sisi sayatnya setinggi senter benda kerja. Lalu selanjutnya menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus pada posisi tulpus. Mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan pahat benar-benar terikat dan aman. Lalu mengatur posisi pahat terhadap benda kerja sesuai kebutuhan agar sudut pahat, sayat, dan sudut bebas dapat digunakan secara optimal. Lalu memastikan juga tinggi ujung sisi sayat pahat apakah sudah setinggi senter benda kerja. Jika belum, maka disesuaikan dengan mengendurkan kembali baut pengikat dan atau pelat mengganjal sesuai kebutuhan.